pun tidak tahu dan melihat, tapi ada yang lebih maha melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka di jalan protokol, di jalan nasional itu ada apa namanya, CCTV. Ada CCTV. Dulu kan belum ada. Jadi tilangnya tilang secara manual langsung. Nah sekarang itu ada lampu CCTV. Itu banyak. Nggak pakai sabuk kena. Nah nanti dendanya kapan? Pas perpanjang, pas bayar pajak. Betul? Betul nggak? Saking tidak ada yang bayar pajak, mau dicari tempat parkiran segala. Wih, Masya Allah, lihat berita, lucu bener gitu ya. Jadi mau nyari motor, mobil di tempat parkiran yang nunggak bayar pajaknya. Bangor kalimanya. Tuh hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat di CCTV yang tidak pakai sabuk kena. Termasuk ustadz pribadi. Termasuk ustadz pribadi saya yang kena. Saya yang kena. Mana pulang ngeriung lagi. Tengah malam kita habis ngeriung acara maulid. Tengah malam 1:30. Masya Allah. Tapi ustadz nggak nyesel. Malah sampai sekarang fotonya masih ada. Tak simpen. Itu ada dari Polda. Tak simpen itu. Buat pelajaran pribadi. Tengah malam ustadz keluar habis ngeriung. Bawa mobil. Nah di dalam mobil ustadz ngerokok. Pakai kaos kuning, nggak pakai sabuk. Santai aja gitu. Dapat 3 hari, alhamdulillah dapat surat cinta dari kepolisian. Yang nerima isi malah lagi di rumah RT lagi kumpul. Akhirnya gempar. Haji Nas dapat surat dari polisi. Bah, ada surat dari polisi, alhamdulillah proyek ini nih. Ngeriung. Dikira ngundang ngeriung acara maulid. Tapi bukan di sininya pelanggaran. Waduh, coba dibuka, berani buka. Ada foto bapak di dalam mobil. Untung sebelahnya itu sopir laki-laki. Coba kalau samsiah, bahaya. Untung sebelahnya cowok, coba perempuan. Waduh, mana yang nerima isi lagi. Ya Allah ya Karim. Jelas bener gitu. Pak ininya kenapa? Coba dibaca. Saya nggak ngerti. Langsung istri pulang. Barang tak lihat. Melanggar karena tidak pakai sabuk pengaman. Alhamdulillah. Jam berapa itu? 1:30 Pak, gelap tapi kelihatan. Ustaz mikir, ya Allah, ini di dunia kena jepret kelihatan. Apatah lagi nanti jepretan di akhirat. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita perbuat di dunia ini. Di dunia saja jelas. Iya, padahal itu kan gelap. Tapi jelas benar. Bajunya kuning, plat nomornya, di dalamnya ada apa. Itu kelihatan semua. Waduh, ini kalau tidak diurusin bisa urusannya berapa. Telepon teman, kebetulan dinas di Polda. Begitu ditelepon, Assalamualaikum, Syekh, ada apa? Ustadz habis pulang ceramah, udah ketebak dapat surat cinta ya? Iya, ya udah foto saja, tak foto, udah urus saja. Berapa? Masa Ustadz bayar? Ustadz bisa bayar. Alhamdulillah, lumayan uang berkat nggak jadi. Dibantu sama jamaah pengajian yang memang tugasnya di Polda. Nah, hadirin saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian Ustadz lihat, tak simpen. Kadang tengah malam lagi kesal tak buka lagi. Iya. Ini pelajaran buat kita. Di dunia saja ya begitu. Siapa orang yang melanggar peraturan apa itu lalu lintas, mesti dia kena sanksi. Apatah lagi melanggar peraturan agama. Sekali lagi, melanggar peraturan lalu lintas saja itu kena sanksi. Apatah lagi melanggar peraturan agama, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bakal diperlihatkan oleh Allah.
Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, seandainya saja seluruh perbuatan kita, ya kalau yang baik, misalkan kalau yang buruk diperlihatkan oleh Allah di dunia hari ini, rasanya tidak sanggup kita untuk membaca, rasanya kita tidak sanggup untuk melihat. Malu kepada diri sendiri, malu kepada istri, malu kepada keluarga, malu kepada anak. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan berikan buku catatan amal kita, bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, bahkan hatta anna jawarihah tashhadu alaihi, seluruh anggota badan kita ini akan menjadi saksi. Bukan cuma para malaikat, bukan cuma langit dan bumi, bukan cuma siang dan malam, seluruh anggota badan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin Allah nyatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kata Allah, dikunci mulut-mulut mereka, tidak bakal bisa bohong. Di dunia mulut masih bisa bohong, di akhirat dikunci. Di dunia dikunci, masih bisa jebol. Lu jangan macem-macem ya, nomor rekeningnya berapa, pokoknya urusannya beres, yang penting diem, siap. Nah, karena rekening dia udah habis tuh uangnya, pasti nyap-nyap, ngebuka dia, nyanyi dia, nembang dia, pasti itu nyap-nyap, akhirnya terbongkar semua. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka kami kunci, cangkem medit gembok, cangkem medit tutupi, tidak bisa berbicara. Tapi apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki mereka lah yang akan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Semua akan terbongkar, semua akan terungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembunyikan. Di dunia masih bisa, tapi di akhirat tidak bisa. Ustadz bodo amat lah akhirat mah, yang penting dunia saya kenyang, banyak harta, banyak duit. Tapi jangan kita meninggalkan jejak kriminal, jangan kita meninggalkan jejak yang tidak baik. Karena apa? Apabila kejelekan kita diungkap setelah kita meninggal dunia, kita pun akan merasakan terhina, akan merasakan sakit di dalam kuburnya. Orang percaya jajal BDP. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Syekh Imam Abi Suja, pengarang kitab Fathul Qorib. Pengarang kitab Fathul Qorib, kitab fikih yang populer di kalangan pesantren, itu umurnya panjang, 180 tahun. Umurnya 180 tahun. Satu riwayat 160 tahun. Ketika ditanya, Syekh, umur Anda kok panjang bener, apa jimatnya, apa rahasianya, apa ilmunya, bagaimana caranya? Kalau sekarang ditanyakan olahraga ini segala macam, tapi Syekh Imam Abi Suja jawabnya apa? Saya menjaga seluruh anggota badan saya dari perbuatan maksiat. Maka terhindarnya seluruh anggota badan saya dari maksiat, maka Allah jaga dari segala macam penyakit. Subhanallah. Mata saya jaga, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tapi di zaman sekarang, mata ini lebih banyak melihat Al-Quran kah,
lebih banyak melihat HP-nya, melihat kira-kira melihat apa ini? Hei, hei. Kita punya mata ini lebih banyak melihat HP apa melihat Al-Quran? Prep. HP. Makanya apa? Matanya gelis lamur. Matanya cepat kabur. Kenapa? Yang dilihat HP. Sinarnya itu mengurangi tajamnya penglihatan. Tapi kalau melihat Al-Quran, barokahnya apa? Pandangan kita tidak kabur, barokahnya melihat tulisan Al-Quranul Karim. Maka di antara penyakit, di antara obat untuk penglihatannya bagus dan tajam itu adalah pertama, melihat, memandang mushaf Al-Quranul Karim. Ya bukan cuma melihat doang, itu aja enggak. Itu mau dipelototi, dibaca sama orang. Maksudnya dilihat sambil dibaca. Yang kedua, memandang, melihat wajah orang tua. Melihat, memandang wajah orang tua. Itu bagus. Yang ketiga adalah melihat yang hijau-hijau. Dan yang keempat adalah melihat ombak laut. Nah, itu bagus buat kesehatan mata. Tapi kata orang dulu, kalau melihat duit matanya hijau. Apa iya? Yang hijau itu matanya coba apa ya? Yang lihat duit di matanya hijau atau wedil kayak hulek. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Syekh Nabi Suja? Tanganku tidak dipakai untuk maksiat. Jadi seluruh anggota badannya dipakai untuk ibadah. Pantes selama hidupnya sekalipun sakit tapi tidak parah. Karena sakitnya bagi orang yang mukmin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi, para malaikat, seluruh anggota badan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu tashhadu lil mu'mini wazahid. Bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, bapak-bapak, ibu semua yang hadir pengajian pada hari ini, duduk di sono, duduk sebelah sini, itu buminya, tanahnya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam fikih, apabila kita sholat, datang ke masjid, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, itu tempatnya jangan di satu posisi, jangan di satu tempat, maksud geser. Misalkan sholat qobliyah di sini, nanti ba'diyah ke sini. Nah, nanti selagi di sini lagi jadi masalah. Kenapa? Setiap tempat yang kita pakai untuk ibadah itu tempat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, di mana tempat di situ tempat kita melakukan maksiat, maka tempat itu juga sama akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham berkata, silahkan engkau melakukan maksiat di bumi ini, tapi di tempat di mana bukan buminya Allah. Silakan kau melakukan dosa dan kejahatan di dunia ini, tapi di mana tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Kira-kira di mana? Di mana? Ada enggak? Lillahi mulkus samawati wal ard. Semua jagat raya alam ini, bumi dan langit, semua adalah milik Allah. Kerajaan Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Pernah kita sampaikan, ada seorang ulama yang menyuruh santrinya, yang menyuruh muridnya untuk motong ayam, motong burung, motong merpati di mana tempat yang tidak terlihat. Di antara muridnya itu macam-macam. Masing-masing dikasih pisau, masing-masing dikasih ayam, dikasih burung di mana tempat yang tidak bisa terlihat. Tidak ada yang tahu. Ada yang masuk goa, ada yang masuk kamar, ada yang masuk kolong, ada yang di atas bukit, macam-macam. Tapi ada satu yang bingung.
Akhirnya begitu semuanya menghadap kepada kiai, kepada gurunya, ditanya, kamu dipotong di mana ini burung? Saya lari ke atas bukit. Ada yang melihat, ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Sepi, saya sembelih. Kamu di mana? Kalau saya masuk gua. Ada yang tahu? Gak ada. Ada yang melihat? Gak ada. Kamu di mana? Bermacam-macam. Lah ini nggak dipotong. Kenapa kamu nggak motong ayam ini? Saya bingung Tuhan. Kenapa kau bingung? Di mana tempat selalu ada yang melihat, selalu ada yang tahu. Di dalam kamar ada yang melihat, di atas bukit ada yang melihat, di tempat yang gelap ada yang melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa terlihat oleh Allah. Atasan kita tidak tahu, mandor kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mentang-mentang tidak diawasin, tapi ada yang Maha awas. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fatakulu, bumi ini Bapak dan Ibu akan berbicara nanti di hadapan Allah. Apa kata bumi? Shalla alayya wa shamma wa hajja wa jahada. Wahai Tuhanku, hambamu itu beribadah di atas punggungku. Dia melakukan kebaikan di atas punggungku. Dia berjalan menuju tempat yang baik di atas punggungku. Dia melakukan ibadah di atas punggungku, menuju masjid, berjalan menuju ke mushola, berjalan menuju ngaji, berjalan menuju ibadah. Akulah saksinya. Maka apabila hambamu ini kau jebloskan ke neraka, saya tidak terima, karena saya saksinya. Subhanallah. Sebaliknya, apa kata bumi? Wahai Tuhan, saya menjadi saksi. Apa? Dia melakukan kejahatan, dia melakukan zina, dia nyolong, dia mabok, dia judi. Saya saksinya. Dia zina di bawah pohon pisang kepok, saya saksinya. Sampai limit, saya Tuhan. Benar, jebloskan dia ke penjara. Bumi saja akan menjadi saksi. Ayatnya jelas, wallahu khabirum bima ta'malun. Maka janganlah kita merasa aman nanti di akhirat. Di dunia saja kita tidak merasa aman, apalagi nanti di akhirat. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, maka nanti di akhirat akan terjawab semua. Dengan demikian, mari siapkan diri kita, lakukan yang terbaik, jangan meninggalkan jejak yang tidak baik. Karena apabila manusia sudah meninggal dunia, kadang kejelekannya itu diobrolkan, dibicarakan di beberapa tempat, maka kita termasuk orang yang meninggal tapi meninggalkan yang tidak baik. Semoga semua kita diberikan sehat panjang umur, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita melakukan kebaikan. Kata Sayyidina Ali berkata, Syammir khairan fatruk ma bagho. Syammir khairan, bergegaslah melakukan kebaikan, fatruk ma bagho, maka tinggalkanlah apa yang menyimpang dari agama. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat rasuli ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih semuanya sudah menonton. Yang masih standby boleh bantu tebar-tebar gift-nya dulu sebelum disudahi. Bantu follow-follow juga, bantu tap. Yang punya koin-koin boleh bantu tebar gift-nya dulu yuk. 200 mata memandang. Silakan sebelum disudahi. Kalau yang gak ada nggak apa-apa, bantu tap aja. Kalau yang punya koin-koin boleh bantu